Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Reza Hayalawami. Pada video saya kali ini saya akan membahas mengenai format penulisan jurnal ilmiah. Nah, pada Mendeley ini saya sudah mempunyai beberapa jurnal yang mempunyai format penulisan mulai dari judul, nama penulis, dan penyajian paragraf yang berbeda. Nah, di jurnal pertama ini, The Design and Implementation of Smart Campus System, dan juga ada jurnal kedua yang mempunyai kolom untuk paragrafnya dibagi menjadi dua. Sementara jurnal pertama itu dia tidak membagi kolom paragrafnya menjadi dua. Nah, sedangkan jurnal yang ketiga ini menyajikan nama penulis dengan format yang seperti ini. Dan begitu pun seperti jurnal-jurnal yang lainnya. Nah, format penulisan jurnal ini tergantung format yang ditentukan oleh penerbit jurnal yang bersangkutan. Maka kita perlu mengikuti format yang telah ditetapkan oleh penerbit tersebut. Nah, sewaktu kita mempublikasikan sebuah jurnal ke sebuah penerbit, maka penerbit akan memberikan kita sebuah template atau layout atau outline-nya untuk kita menyajikan jurnal tersebut. Nah, seperti ini adalah contoh dari template jurnal Elsevier, sebuah penerbit yang menerbitkan terbitan jurnal seperti Scopus. Nah, kita harus mengikuti jurnal ini agar jurnal kita itu bisa dipublikasikan atau sebagai salah satu kriteria publikasi di dalam jurnal ini. Nah, begitupun pada jurnal-jurnal yang lain, kita akan ikuti salah satunya. Nah, di sini kita akan mengikuti contoh seperti jurnal Elsevier ini. Nah, mari kita mulai dengan membuat sebuah dokumen baru. Yang pertama yang perlu kita atur itu adalah ukuran kertasnya. Nah, di sini ukuran kertasnya kita ambil adalah ukuran A4 dengan margin stopnya ini adalah 4,68. Begitu juga dengan bottomnya yaitu 4,68. Kemudian untuk lengthnya ini adalah 2,45 dengan ragnya yaitu sama dengan 2,45. Nah, kemudian kita oke. Nah, untuk memudahkan format penulisan, maka saya telah meletakkan layar ini di sebelah kanan dan format penulisan yang akan kita contoh yaitu di sebelah kiri. Nah, di sini saya sudah mempunyai teks yang diketik untuk judul. Nah, kita ikuti aturan penulisan seperti di Elsevier ini, yaitu untuk judulnya di sini adalah berukuran 17. Kita buat di ini itu berukuran 17. Kemudian untuk line spacing-nya itu dia before-nya 47, after-nya 12, dengan line spacing itu exactly. Kemudian kita oke. Nah, seperti ini. Nah, kita lanjut dengan bagian nama. Bagian nama ini kita buat ukurannya itu menjadi 13. Nah, kemudian untuk penanda penulis ini kita buat menjadi superscript, yaitu dengan Ctrl Shift tambah. Itu juga dengan penanda penulis kedua kita menjadikan superscript Ctrl Shift tambah. Nah, selanjutnya, untuk afilasinya ia menggunakan di sini adalah format cetakan miring dengan ukuran 8. Maka kita surat ini kita jadikan miring dengan ukuran 8. Kemudian untuk teks afilasi ini kita lihat berapa line spacing actionnya. Kita lihat, yaitu afternya 6 dengan line spacingnya itu exactly, maka akan kita pilih. Sini kita lihat line spacing actionnya. Nah, di sini afternya 6 dengan spacingnya exactly. Nah, kemudian kita oke. Nah, kemudian untuk ini kita gunakan Ctrl Shift tambah. Itu juga dengan yang kedua. Berikutnya untuk tanggal kita lihat di sini. Untuk tanggal dia menggunakan ukuran huruf 8
Kemudian untuk line spacingnya kita lihat dia afternya 20 line spacing 8 dengan 10 poin. Maka kita tiru sini, kita sorot, kemudian kita buat di sini 8 dengan line spacingnya ini adalah afternya 20, kemudian exactly dan dengan poin 10, kemudian kita oke. Nah, seperti ini. Nah, kita ikuti aturan yang telah ditetapkan oleh jurnal. Kemudian kita buat di sini ada garis. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat abstrak. Kita lihat dulu di sini. Untuk abstrak dia itu berukuran 9 dengan line spacingnya yaitu afternya 11 dan spacing exactly dan poinnya yaitu 11. Dan di sini dia itu tebal, maka kita akan membuatnya juga seperti itu. Kita tiru. Kemudian kita sorot. Ukurannya itu adalah 9, kemudian tebal, kemudian dia itu adalah times 1 dengan line spacing itu afternya tadi adalah 11, kemudian di sini exactly dan poinnya itu adalah 11. Kemudian kita nah, untuk abstraknya kita isikan saja seperti jurnal yang telah kita ambil sebelumnya. Kita isikan abstraknya, kemudian kita ikutin aturan penulisan seperti pada Elsevier ini. Kita lihat abstraknya di sini, times 1 berukuran 9 dengan line spacingnya. Kita lihat after 11 dan line spacing exactly dengan point at 11. Oke, kita ikutin, kita sorot. Kemudian ini times 1 ukuran 9, dia tidak tebal. Kemudian kita line spacingnya itu yaitu after 11 exactly dengan poin 11 ya. Oke. Nah, ini rata tengah. Nah, seperti ini. Nah, berikutnya untuk keywordnya di sini dia menggunakan cetakan miring times 1. Nah, tidak tebal. Ketiklah kata kunci pada keyword ini untuk penelitian kita yang dipisahkan antara satu dengan yang lainnya itu yaitu menggunakan tanda titik koma. Ini dan kemudian diakhiri dengan tanda titik. Nah, selesai untuk abstrak, kemudian kita buatkan garis seperti garis sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan membuatkan outline. Outline di sini untuk heading satunya kita akan mengubah peraturannya dengan kita edit untuk heading satunya, kita modify. Nah, di sini yang perlu kita edit adalah untuk huruf yaitu times 9 dengan ukuran 10, kemudian tebal, berwarna hitam. Nah, kemudian untuk format paragrafnya adalah untuk before-nya itu 24, kemudian untuk after-nya itu adalah 12, kemudian untuk line spacing-nya itu adalah X60 dan untuk add-nya itu adalah 12 poin. Kemudian kita oke. Nah, kita buat di sini untuk yang pertama yaitu introduction. Kemudian untuk yang kedua yaitu masih menggunakan heading 1. Yang kedua yaitu adalah literatur.
review. Kemudian enter masih menggunakan bidang 1. Untuk yang ketiga ini adalah research methodology. Nah, pada bagian ketiga ini ada heading 2-nya. Di heading 2 ini kita akan mengubah formatnya juga, kita modify. Nah, di sini yang perlu kita ubah di sini adalah time Nusroman. Dia itu berukuran 10. Kemudian dia miring, tidak miring, berwarna hitam. Paragrafnya dengan before-nya itu adalah 10 dan after-nya itu adalah 10. Nah, line spacing-nya itu adalah exactly. Nah, kemudian kita oke. Nah, kemudian kita di sini masuk pada heading 2. Berarti di sini kita gunakan 3.1 yaitu adalah research stage. Kemudian untuk 3.2-nya menggunakan heading 2. Tiga titik 2-nya itu adalah seperti itu. Kemudian di sini kita ambil lagi heading 1-nya untuk yang keempat, yaitu analisis. Kemudian kita ambil lagi heading 1-nya untuk yang kelima, yaitu seperti ini jadinya. Kemudian di sini kita akan isi pada masing-masing subbab ini dengan materi yang akan kita isi. Nah, pada masing-masing outline ini sudah diisi dengan teks. Nah, nantinya akan kita proses sesuai dengan pengaturan pada teks paragraf, yaitu untuk paragraf ini dia itu mempunyai jenis huruf dan Nusroman dengan ukuran 10, dan kemudian kita lihat line spacing-nya. Nah, di sini dia untuk before after-nya itu adalah berukuran 0, line spacing-nya itu exactly. Nah, kemudian di sini add-nya 12 poin. Oke. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada pengaturan gambar dan tabel. Nah, untuk gambar dan tabel, terlebih dahulu kita akan membagi teks ini menjadi 2 kolom seperti ini. Jadi kita sorot mulai dari introduction ini hingga teks terakhir, yaitu reference. Nah, kita sorot, kemudian kita ke menu layout, kemudian di sini kita pilih columns, kemudian di sini kita pilih tool. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kolom yang di tengah ini kita kurangi jaraknya, yaitu dengan menarik bagian ini sedikit. Nah, seperti ini. Nah, maka dia sudah menjadi 2 kolom seperti itu. Nah, setelah kita selesai paragraf ini kita rubah menjadi 2 kolom, kita bisa sekarang melanjutkan kepada bagian tabel dan gambar. Nah, kita lihat di sini pengaturan gambarnya. Nah, di
sini kita bisa lihat pengaturan gambar di sini itu menggunakan penamaan figur atau titik, dan gambar berada di atas dan untuk teksnya itu berada di bawah. Nah, teknik seperti ini bisa kita buat atau bisa kita siasati dengan menggunakan teknik masukkan tabel dengan satu kolom dua baris. Nah, misalnya kita akan membuat gambar pada paragraf pertama ini, paragraf kedua. Misalnya sini kita akan buat gambar dengan kita insert. Nah, kita bisa siasati dengan masukkan tabel dengan satu kolom dua baris. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita di sini bisa memasukkan gambar di bagian atas dan nanti kita akan membuat namanya di bagian bawah. Nah, kemudian di sini kita akan memasukkan gambar. Nah, di sini kita tinggal memasukkan Nah, kemudian untuk penamaan gambar kita masukkan nama gambar di sini seperti ini. Kemudian gambar di sini berukuran, di sini dia untuk penamaan gambar itu berukuran 8 Times New Roman. Nah, kita berikan seperti itu. Untuk penamaannya itu berukuran 8 dan Times New Roman. Nah, kemudian untuk penamaan gambar kita akan masuk kepada menu references, kemudian kita caption, lalu kita insert caption, kemudian kita menggunakan sini kita akan membuat titik. Nah, oke. Maka di sini dia akan captionnya menjadi titik sebut. Nah, seperti ini. Seperti ini. Nah, kemudian kita atur ini menjadi, kita ke home. Nah, di sini kita mulai. Nah, di sini kita atur adalah hurufnya itu adalah Times New Roman dengan ukuran 8, tidak tebal dan tidak miring. Kemudian dia berwarna hitam. Kemudian kita oke. Nah, seperti ini. Nah, kemudian gambar ini kita akan hilangkan garis tabelnya dari menu home. Kita hilangkan garis tabelnya di sini. Kemudian kita di sini no border. Di sini kita akan hilangkan garis tabelnya dari menu home di sini. Kemudian kita no border. Nah, maka di sini gambar sudah tidak memiliki garis tabel lagi. Nah, gambar kita di sini bisa menjadi lebih rapi seperti itu. Nah, begitupun untuk gambar-gambar selanjutnya. Misalnya kita akan mengcopy saja bagian ini. Copy saja. Misalnya kita akan meletakkannya pada paragraf selanjutnya. Kemudian kita di sini kemudian di sini pada bagian penamaan gambar kita sorot, kemudian kita update field, maka secara otomatis dia akan menjadi fig 2 atau fig 2, yaitu gambar keutuhan seperti itu. Nah, selesai untuk pengaturan gambar. Selanjutnya kita bisa lanjut pada pengaturan tabel. Nah, pada template ini bisa kita lihat bahwa pengaturan tabelnya untuk penamaan tabel itu dia berada di atas, sedangkan tabelnya berada di bawah. Kita bisa mencontohkan pada contoh yang akan kita buat. Sebelumnya kita ambil dulu tabelnya. Tabel ini merupakan tabel dari tabel keputusan. Nah, kemudian kita perhatikan juga isi dari tabel ini berukuran berapa. Kita perhatikan misalnya. Nah, isi dari tabel ini berukuran 8 dengan jenis tabel dan garis seperti ini. Nah, kita buat seperti itu. Ukuran di sini adalah 8. Nah, dengan garis dan garis tabel sudah seperti template ini ya, maka kita tidak perlu melakukan perubahan. Nah, seperti ini.
Nah, kemudian untuk penamaan table, kita bisa ke menu reference, kemudian kita caption, kemudian kita insert caption. Nah, di sini kita new label, kita buat sini adalah table. Kemudian kita spasi, kemudian kita oke. Kemudian di sini juga kita oke. Kemudian kita perhatikan pengaturan dari di sini, bagaimana berapa spesialnya. Kita lihat pengaturan different afternya. Nah, di sini differentnya 0 dan afternya itu adalah 4 dengan spacing x3 dan x10. Maka kita bisa buat sini. Ini kita ke menu home. Kemudian kita line spacingnya itu adalah 0 dengan after 4 and spacing exactly, kemudian kita oke. Nah, seperti itu ya. Apabila semua tabel dan gambar sudah kita masukkan ke dalam jurnal dan sudah kita masukkan ke dalam paragraf, selanjutnya kita bisa mengatur pada pengaturan daftar pustaka. Nah, untuk daftar pustaka, misalnya pada bagian paragraf ini, pada klik kedua, kita bisa ke menu reference, kemudian kita insert station, baru kita go to media lain. Kemudian di sini kita bisa masukkan referensi yang sesuai dengan bahan ataupun jurnal yang akan kita gunakan. Kemudian kita cite. Nah, di sini dia akan masuk dan di sini dia masih menggunakan format style IEEE. Nah, apabila semua referensi sudah kita masukkan ke dalam paragraf, ke dalam jurnal kita ini, maka kita bisa langsung pada bagian referensi. Kemudian di sini kita ke bagian insert bibliografi. Nah, di sini sudah masuk semua referensi yang kita masukkan tadi. Kemudian kita atur daftar pustaka ini, semuanya kita sorot. Kemudian hurufnya itu adalah Times New Roman berukuran 8. Before dan afternya kita lihat. Di sini before dan afternya adalah 0. Kemudian length pixelnya exactly dan add 12 poin. Di sini kita rubah menjadi add-nya 10 poin. Kemudian kita oke. Nah, seperti ini. Nah, supaya jaraknya tidak terlalu jauh dengan nomor, kita bisa menggunakan hingga ini. Kemudian kita tarik seperti ini. Nah, kemudian kita gunakan rata tengah. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke menu view. Kemudian di sini kita checklist pada tombol navigation pane-nya. Nah, di sini ada navigation pane-nya pada bagian kiri layar ini untuk masing-masing heading. Nah, sebagai ciri khas daripada jurnal-jurnal terbitan Elsevier, ini diletakkan di sebelah kiri dan ini diletakkan pada bagian kanan. Nah, hal yang perlu diatur berikutnya adalah penomoran. Penomoran di sini memiliki penomoran yang berbeda antara penomoran ganjil dan genap. Untuk halaman ganjil 1, 3, 5 dan seterusnya itu letaknya adalah berada pada bagian kanan, sedangkan untuk penomoran yang genap seperti 2, 4, 6 dan seterusnya itu terletak pada bagian kiri. Pengaturan penomoran ini menggunakan pengaturan penomoran biasa di atas kanan, kemudian dicepis pada different, old, and even page. Nah, yang perlu kita ulangi juga untuk penomorannya pada halaman berikutnya seperti ini. Nah, ini adalah pengaturan untuk nomor halaman pada jurnal Elsevier. Nah, ini adalah contoh pengaturan jurnal ilmiah dengan format template Elsevier. Nah, baiklah, sekian video tutorial pada kali ini. Apabila terdapat banyak sekali kesalahan, baik itu dalam penyampaian materi maupun dalam tutur kata, saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.